semua saudara dan saudari di dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Harap semuanya dalam keadaan yang baik. Bersyukur pada Tuhan karena atas kasih karunia-Nya kita masih dapat bertemu dalam kebaktian secara maya seperti ini. Saya ingin berkongsi satu ayat dari firman Tuhan menurut Yosua pasal 24 ayat 15 yang mengatakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudara dan saudari di dalam Kristus, marilah kita mencontohi Nabi Yosua yang menyeru bangsanya, orang-orang Israel, untuk takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia, serta menjauhkan diri mereka daripada Allah nenek moyang mereka. Walaupun dengan kesibukan dan juga tentangan orang-orang Israel, Yosua mengambil keputusan yang bijak untuk membawa dan memimpin seisi keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan, seperti yang dikatakannya dalam ayat 15b. "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah bagi leluhur kami, Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kerana Engkau telah memberikan Nabi Yosua sebagai teladan kami untuk membawa seisi rumah kami, ahli-ahli keluarga kami, saudara mara kami, untuk sama-sama beribadah dan menyembah-Mu. Tuhan, jadikanlah kami bapa-bapa sebagai kepala dalam keluarga kami untuk memimpin keluarga kami masing-masing. Jadikanlah kami bangsa yang takut dan menyembah Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya walaupun dalam kesibukan kami dalam urusan-urusan di dunia ini, namun kami ada masa untuk menghadap-Mu, ada masa kami untuk mendengar suara-Mu melalui renungan firman-Mu, ada masa kami untuk ambil masa untuk beberapa ketika berdiam diri di hadirat-Mu, agar kami sentiasa dekat dengan-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami agar kami ada masa untuk menghadap-Mu dalam setiap masa, dalam masa kami senang, juga dalam masa susah, seperti masa pandemik COVID-19 ini. Bapa kami di surga, kami ingin mengingati mereka yang tidak berkesempatan untuk sama-sama dalam kebaktian ini, khususnya jemaat gereja Good Shepherd, di mana saja mereka berada. Kami berdoa agar mereka dijauhkan daripada bahaya dan pencubaan si iblis. Kami juga berdoa agar Tuhan menyediakan keperluan-keperluan mereka. Engkau juga menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau memberikan mereka damai sejahtera dan kekuatan menghadapi cabaran dan kesusahan-kesusahan di dalam dunia ini. Ya Bapa, kami bersyukur kerana kami dapat menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan,
pembacaan firman, dan pemberitaan firman. Berkatilah anak-anak-Mu yang terlibat di dalam kebaktian ini ya Tuhan, khususnya hamba-Mu Reverend Timothy Jerry yang akan menyampaikan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar dia diperlengkapi untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa agar ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di
kebaikannya ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa
hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku, haleluya. Shalom. Pembacaan pertama kita diambil daripada Yesaya 50 ayat 1 hingga 11. Saya ulangi. Yesaya 50 ayat 1 hingga 11. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku? Aku pernah menjual engkau. Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Sebab itu, aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya.
Ayat akhir ayat 11. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus, pasal 10 ayat 32 hingga ayat yang ke-52. Bersama-sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat 32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia,
Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat berdiri dan selamat berkhotbah, inilah satu utusan Tuhan yang menyampaikan kepada kita tentang hal keselamatan. Selamat berdiri dan selamat berkhotbah, inilah satu utusan Tuhan yang menyampaikan kepada kita tentang hal keselamatan, yang menyampaikan kepada kita tentang hal keselamatan. Tuhan beserta kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. 7 hari lamanya, 6 hari lamanya kami bekerja. Namun pada hari yang ke-7 kami datang kepada Tuhan untuk menyembah Engkau, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan, dan pimpin kami semasa ibadah kami pada pagi ini, agar kami dapat memandang kepada Yesus, belajar daripada Yesus sendiri, seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Kami berdoa sebagai satu keluarga dengan anak-anak kami, ibu bapa, suami istri, dapat bersama-sama menyembah Tuhan seperti Joshua dan sisi rumahnya tetap setia menyembah Engkau. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Singkat saja masa selepas sudah selesai 1 minggu. Dan pada minggu lalu saya ada 2 soalan kuis. Tetapi hanya 1 orang saja menjawab daripada 2 soalan itu. Yang pertama, apakah perkara yang Anda lakukan menyenangkan hati Raja Hamba? Dan jawaban yang saya terima adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan pemenang bagi kuis yang pertama ini ialah Puan Maria. Selamat! Dia akan menerima minyak masak bes 1 kilo. Cukuplah, sekurang-kurangnya dapat menggoreng ikan atau ayam sepena BKP ini. Tetapi kuis yang kedua, yaitu untuk kanak-kanak, tidak ada satupun kanak-kanak yang menghantar jawaban. Maka hadiah itu saya punyalah. Jadi jawaban yang sepatutnya saya terima ialah 5 roti dan 2 ikan. Nah, pada minggu lalu kita belajar melayani dalam kerelaan dan ketidakmustahilan, yaitu memerlukan pengorbanan, melepaskan sesuatu yang berharga, dan yang kedua, bersandar kepada Allah dan hikmat-Nya. Oke, senang untuk kita bercakap, tetapi bukan senang untuk dilaksanakan. Tetapi kita tidak laksanakan sesuai dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah. Namun kita sudah diajar, baik sukar sekali atau lebih mudah, tiada yang mustahil bagi Allah. Pertanyaannya, bagaimanakah kita melakukannya? Kita telah belajar dari segi teori intelektual kita juga belajar dari segi perasaan kita, jiwa kita. Namun bagaimanakah kita melakukannya? Oke? Tidak ada yang sukar sekali untuk melakukannya. Bagaimanakah cara kita mau belajar melakukan sesuatu itu? Bagaimana? Jawabannya hanya meniru. Meniru. Apa? Meniru. Tidak sukar untuk meniru. Oke? Meniru adalah mengikut perbuatan atau gaya orang lain. Kita tiru perbuatan orang, kita ikut perbuatan mereka, kita ikut gaya mereka. Oke? Dan kita boleh lihat apabila kita menonton iklan, ada iklan TV yang menarik perhatian kita akan tiru gayanya. Sebagai contoh, kalau kita melihat tarian itu menarik, kita akan tiru tarian itu. Tidak banyak orang boleh mencipta sesuatu pertama, tetapi ramai orang yang suka meniru atau mengikut perbuatan. Bagi kanak-kanak,
Meniru adalah satu kemahiran yang mereka perlukan dalam pertumbuhan mereka. Semua ibu bapak harus sedia maklum yang anak-anak adalah peniru yang hebat. Anak-anak kita adalah peniru yang hebat. Mereka akan meniru perkara yang menarik perhatian mereka. Dan mereka hendak tahu sangat. Maka ramai orang berkata, bapak borek, anak rintik. Perbuatan meniru si anak kecil biasanya bermula apabila dia berusia 1 tahun. Mereka akan menyerap nilai-nilai atau kebiasaan yang berlaku di rumah dan persekitarannya. Jadi pada ibu bapak mesti hati-hati, sebab Andalah yang akan melakukan perbuatan aksi gaya kamu yang akan ditiru oleh anak kamu. Oke, jadi melalui penjelasan ini saya mau memahami. Saya mula untuk memahami ucapan Yesus. Saya mula untuk paham mengapa Yesus berkata dalam Markus 10:14, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ada dua perkataan yang menarik dalam ayat ini, yaitu anak-anak dan mempunyai kerajaan Allah. Yesus kata anak-anak adalah pemilik kerajaan Allah. Mengapa? Apa keistimewaan anak-anak ini? Keistimewaan anak-anak ialah meniru. Coba kita lihat ayat 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Paulus berkata, aku adalah pengikut Kristus. Jadi jadilah pengikutku. Perbuatan apa itu? Perbuatan yang dimaksudkan ialah meniru. Tetap meniru dari satu orang, karena Paulus meniru daripada Kristus. Jadi dalam ayat yang lain, Efesus 5 ayat 1, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita sebagai murid Yesus, kita diminta meniru teladan Yesus. Oleh itu mengapa Yesus mau mengangkat setiap orang yang percaya dan menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah? Mengapa? Pernah kamu pikir mengapa Yesus mau angkat kita, orang yang percaya, menjadi anak-anak Allah? Karena Yesus mau setiap orang yang percaya dan menerimanya pemilik kerajaan Allah yang meniru teladan Yesus. Tidak susah, sebenarnya tidak susah untuk ikut Yesus. Kita hanya tiru teladan Yesus. Jadi anak-anak Allah dapat menyerap nilai-nilai dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Yesus. Banyak orang kata, untuk kita belajar bahasa orang lain, lebih senang belajar bahasa kasar daripada bahasa yang baik. Karena bahasa kasar lebih menarik perhatian. Betul? Betul kan? Nah, oleh sebab itu, di sini kita mau belajar seperti anak-anak yang meniru. Walaupun mungkin kita sudah berusia dewasa, tapi Yesus mau kita seperti anak-anak yang merupakan peniru hebat. Karena mereka memiliki kerajaan Allah. Maksudnya di sini ya, Yesus mau setiap anak-anak Allah menyerap nilai dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Jadi kepada kita semua, kita sebenarnya bukan anak-anak kita saja, semua kita adalah anak-anak Allah yang meniru teladan Yesus. Kenapa? Janjinya anak-anak adalah pemilik kerajaan Allah. Nah, berbalik pada pertanyaan pertama tadi, bagaimanakah kita boleh melakukan? Bagaimanakah kita boleh melayani dengan kerelaan? Bagaimanakah kita boleh melayani dalam ketidakmustahilan? Ialah kita boleh melakukannya apabila kita meniru teladan Raja hamba kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, mungkin kamu heran mengapa saya menggunakan perkataan meniru. Dalam bahasa Inggrisnya imitate, maksudnya meniru. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia dia menggunakan perkataan teladan, meneladani.
Tapi hari ini saya mau kita, karena budaya kita dalam kehidupan kita dari anak-anak lagi belajar untuk meniru gaya ataupun mengikut perbuatan orang. Jadi kita mau belajar meniru teladan Raja hamba. Apa yang ditiru? Dua perkara yang kita belajar pada pagi ini, yaitu tabiat melayani sebagai hamba. Tabiat melayani sebagai hamba. Mengapa saya guna perkataan tabiat? Karena tabiat itu bercakap tentang perbuatan kita. Jadi dalam poin pertama ini, Yesus sedang mempersiapkan diri untuk memasuki penderitaan. Namun murid-muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes pula memikirkan tentang kepentingan diri. Mereka mau kedudukan terhormat, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Kalau kita baca dalam Markus 10, 35 dan 37, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Mereka berharap, mereka meminta, mereka menginginkan, mereka mau supaya Yesus menunaikan permintaan mereka. Kalau kamu ada kucing, berbanding kucing dengan anjing, mana satu lebih manja kalau dia mau meminta sesuatu? Kucing kan? Kucing akan berusaha mendekati kita, berusaha untuk meminta sesuatu daripada kita. Nah, Yakobus dan Yohanes seperti itu. Mereka menginginkan, mereka berharap. Itulah yang mereka pikirkan sepanjang mereka bersama-sama berjalan bersama Yesus. Sehinggalah kepada detik ini mereka memberanikan diri bertanya kepada Yesus. Maka jawab Yesus, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Nah, Yesus bertanya dengan baik, bertanya baik dengan mereka. Lalu salah seorangnya mereka berkata, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Perkenankanlah, berilah kami ruang itu. Daripada 12 murid Yesus, 2 ini merayu untuk minta kedudukan itu, merayu untuk dapat kedudukan sebelah kanan, sebelah kiri dan kanan semasa Yesus dimuliakan kelak. Ini permintaan mereka, ini keinginan mereka. Daripada 12 murid Yesus, 2 orang ini memberanikan diri. Jadi macam mana yang 10 itu? Pastinya yang ke-10 itu marah dengan permintaan mereka. Oh, mereka saja pula yang dapat kedudukan, kami tidak. Apa begitu? Mungkin mereka bicara tentang itu. Jadi saudara kasih Tuhan, siapa di sini pernah berimpian untuk duduk di sebelah orang-orang kenamaan seperti YB? Siapa di sini pernah ada impian? Ini bukan bersalam, bersalam lain cerita. Salam itu sekejap saja. Tapi ini duduk di sebelah kiri atau kanannya. Nah, apakah yang kita perlu ada untuk duduk dengan mereka? Apa yang kita perlu ada? Ingatlah, kita orang biasa. Orang bilang, aku orang biasa. Dia adalah wakil rakyat yang berhormat. Apalagi Perdana Menteri. Kalaulah pernah duduk sebelah kiri dan kanan Perdana Menteri, apa yang kita perlu ada untuk duduk dengan mereka? Jawabannya, kedudukan. Kedudukan. Oke? Cuma ada satu istilah kata, janganlah dari kenaikan sampai keturunan tiada kedudukan. Kedudukan. Kita perlu kedudukan untuk duduk di sebelah kiri kanan orang-orang kenamaan. Kalau kita tidak ada kedudukan, mana ada peluang duduk di sebelah YB? Jangan kamu pikir saya sebagai MC Sandakan Christmas ada peluang duduk sebelah YB. Siapa laku ini? Hanya petugas saja. Masa jadi MC? Dia datang ke depan,
Dia mau berucap, kita bagi mikrofon dengan dia. Apabila mereka bergambar, kita MC duduk jauh-jauh. Yang pemimpin dapatlah bergambar dengan dia. Hah? Sebab selepas habis acara, biasanya saya terus pulang. Jadi untuk mendapatkan suatu kedudukan bukan mudah. Dalam dunia ini tidak mudah juga. Ada banyak usaha perlu kita lakukan. Ada banyak pencapaian perlu kita buat. Ada banyak uang perlu kita basirkan. Dan ada banyak tenaga perlu kita salurkan. Orang pikir senang, tetapi ia tidak mudah seperti yang kita impikan. Jadi Yakobus dan Yohanes meminta kedudukan daripada Tuhan Yesus, di mana mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Mereka pikir mudah. Mereka pikir mereka akan dapat kedudukan itu. Walaupun mereka ikut menderita bersama Yesus, bukan berarti mereka dapat mengatur Tuhan untuk kedudukan mereka di surga. Itulah Yesus menjawab ayat 38 hingga 39. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kamu harus kuterima? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dan mereka jawab, pun pelik juga. Mereka jawab dengan yakin sekali. Mereka kata, kami dapat. Tapi kita tahu cerita selepas itu apa yang berlaku kepada mereka. Jadi Yesus beritahu mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mungkin mereka dapat menderita bersama Yesus. Mungkin mereka dapat bersama-sama dengan Yesus menghadapi penganiayaan. Tapi Yesus menjelaskan kepada mereka, hal duduk di sebelah kanan atau kiri, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Saudara, kedudukan kita di dalam Tuhan ini hanya ditentukan oleh Allah Bapa. Ya. Jadi Yesus menjelaskan ini. Setiap orang mau kedudukan. Setiap orang mau diperlawa untuk mendapat kedudukan. Setiap orang berusaha berebut kuasa untuk kedudukan. Lihatlah keadaan dunia sekarang di antara Amerika dan China. Kuasa-kuasa besar menentukan hak kedudukan. Apa jadi? Perang kan? Jadi Yesus dalam cerita ini apa jadi? Yakobus dan Yohanes bertengkar dengan 10 muridnya Yesus. 10 murid Yesus yang lain tidak puas hati dengan tindakan Yakobus dan Yohanes. Lihat itu saja. Bagi kita yang mau kedudukan, dunia ini mungkin boleh menawarkan kedudukan, tetapi akhirnya membinasakan diri kita sendiri. Oleh sebab itu Yesus berusaha untuk tidak membuatkan murid-murid Yesus ini bertengkar dan terus bergaduh akan kedudukan ini. Dan Yesus memberikan satu ayat 44. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Ulang lagi sekali, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Barang siapa mau jadi famous, ayat ini, kalau kamu mau jadi famous, kamu kena jadi apa? Artis? Bukan. Hamba. Jadi Yesus menjelaskan para muridnya, jika mereka mau menjadi termasyhur, terkemuka, dikenali oleh orang lain, harus menjadi hamba, slave, harus menjadi hamba. Hai, kenapa Yesus berkata demikian? Memang sangat terbalik, sangat berbeza daripada pandangan dunia. Kalau mau menjadi yang terkemuka, yang terkenal, harus menjadi seseorang yang dipandang tinggi.
Tapi Yesus lain. Yesus kata harus menjadi. Dalam bahasa asal Alkitab, Yesus menggunakan perkataan doulos, bermaksud bekerja keras. Hamba ini dalam konsep Yesus ialah bekerja keras. Hamba apa nih? Hamba yang tidak selalunya diterima dengan baik. Hamba yang sering melakukan pekerjaan berat, yang kadangkala tidak menerima bayaran setimpal, malah ditindas. Hamba yang diperlakukan dengan tidak adil. Hamba yang tidak ada hak apa-apa daripada Tuhannya. Hamba selalunya bersendirian, sepi, sunyi, dihina, dan ditolak oleh banyak orang. Inilah yang digambarkan dan dialami sendiri oleh Yesus Kristus. Jadi dia memberikan kita teladan untuk kita harus tiru. Berapa ramai di antara kita menjadi hamba? Dunia hari ini tidak ada orang menjadi hamba. Dunia hari ini tidak ada orang mau diperlakukan dengan tidak adil. Apakah lagi tidak hak? Tapi Yesus memberikan satu gambaran. Kalau kamu mau jadi terkemuka, harus menjadi hamba. Apa artinya? Artinya ialah murid-murid Yesus harus melayani dengan setia, dengan rendah diri, dengan rendah hati. Melayani dengan rendah hati dan bukan mengejar kedudukan. Yesus sebagai hamba dengan rela hati mengambil tempat terendah. Kita sudah belajar dalam Filipi pasal 2 di mana Yesus mengosongkan dirinya, menanggalkan segala kemuliaannya, mengambil tempat sebagai hamba. Jadi Yesus sebagai hamba dengan rela hati mengambil tempat yang terendah dan bertahan dalam berbagai kesusahan dan menderita untuk orang lain. Saya mau tanya kita, dalam semua kerja pelayanan, apa yang kamu suka buat di gereja? Apa? Kamu mau ke? Kalau saya bilang kamu cuci tangan, saya bagi tahu kamu dari 250 mungkin 1 atau 2 saja yang berani sahut. Ya Reverend, saya mau cuci tangan. Yang lain? Coba. Kita mau melayani bagian yang agak terkenal. Betul? Kita mau melayani di bagian yang orang boleh lihat kita. Tapi sejauh mana di antara kita berani melayani sebagai hamba yang mungkin tidak dilihat oleh orang? Contohnya buang sampah, goreng sampah, cuci tandas, bagian-bagian pelayanan yang berat. Contohnya susun kerusi, susun meja, kasih bersih dewan. Oh ya, semua orang melayani. Tetapi apakah kita boleh melayani dengan rela hati di mana pekerjaan pelayanan itu mungkin bagi kita remeh-temeh? Saya masih ingat lagi tahun 2016 kemah kanak-kanak, dan kami bagian muda-mudi, bagian kebersihan. Saya tidak tahu tindakan 2 muda-mudi yang mengambil ada sesuatu plastik jatuh dalam angkutan bus, dan mereka ambil dengan tangan mereka sendiri, kasih keluar. Dan saya rasa itu mengubah cara pemikiran dari seorang hamba. Jadi saudara dikasih Tuhan, dari mula dari baca kitab kita, Yesus beritahu, jadi hamba yang rendah hati, rela mengambil tempat yang terendah. Sanggup memberikan suatu kepada yang lain,
dia tidak memiliki apa-apa. Bertahan dalam pelbagai kesusahan. Kita berpanas pun tidak mau, kan? Sedikit saja panas, panasnya lihat. Tidak ramai. Tetapi belum terlambat untuk kita meniru teladan Yesus. Karena Yesus kata, kalau mau mengikuti aku, jadilah seperti aku. Maksudnya apa? Meniru teladannya. Jadi inilah yang Yesus mau para muridnya dan kita semua tiru. Pada masa yang sama, Yesus sebagai ketua. Sebenarnya kalau kita lihat kan dalam teks ini, Yesus sebagai hamba. Apabila Yesus sebagai ketua, dia juga masih mengekalkan sifat seorang hamba, melayani mereka melalui satu tindakan yang kita lihat, membasuh kaki. Jadi di antara kita mungkin jadi ketua, di sejauh mana kita boleh mengekalkan sifat seorang hamba, melayani orang lain. Nah, sejauh manakah kita ini meniru teladan Raja Hamba dalam perihal menjadi hamba? Apakah kita benar-benar menyerahkan diri menjadi hamba? Atau apakah kita memiliki impian atau kepentingan untuk diri kita sendiri? Saya pikirkan jemaat Tuhan, pada zaman waktu Tuhan semakin dekat, untuk membenarkan diri kita belajar meniru daripada teladan Yesus menjadi. Dan terus terang saya katakan, tidak semua orang yang kita layani itu seperti yang kita inginkan. Dan di antara mereka yang mungkin lebih teruk lagi daripada itu. Saya masih ingat semasa saya pernah beri peluang melayani di penjara Membuat sebagai fasilitator. Apabila mereka diperlakukan, ya itu memang cara pemulihan dalam penjara. Memang itulah caranya. Oke. Kami sebagai fasilitator diberi meja, duduk di kursi. Mereka duduk di mana? Di lantai. Nah, di lantai simen. Tapi bersihlah, penjara Labuan agak bersih. Penjara senakan mereka duduk di kursi, tahu? Ya, saya rasa mereka duduk di kursi. Tapi tidak tahu lah, mungkin si Ceko Janika boleh kongsi sedikit tentang pelayanan di penjara. Jadi masa saya di penjara Labuan, mereka duduk di lantai. Nah, ada satu kali saya ingin menyelami mereka. Saya duduk di lantai bersama mereka. Tidak lama. Lawatan yang kedua dan ketiga, mereka lebih mudah senang menerima kehadiran. Nah, kami pelayan fasilitator kami 4 orang saja ada lagi. 2 padre dan 1 pastor, seorang pelayan. Apabila kami mulai duduk di lantai bersama dengan penghuni-penghuni dalam penjara, mereka lebih melihat kedudukan mereka. Karena kita semua adalah hamba. Jadi saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang orang yang kita layani tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, mungkin berbeza daripada apa yang kita. Tetapi mari kita meniru teladan Yesus, melayani, tabiat melayani sebagai hamba. Poin yang kedua ialah tabiat mempedulikan sebagai pelayan. Tabiat mempedulikan sebagai pelayan. Yesus juga sepanjang dalam penulisan Markus ini mengajar para muridnya mempunyai sifat peduli kepada orang lain. Nah, kita nyanyi Allah peduli. Kita peduli. Sejak bermulanya dalam Injil Markus, kita boleh lihat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Markus 1:29-34. Dan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, Markus 1:40-45. Yesus bukan tunggu pesakit kusta itu datang kepadanya. Apabila dia nampak orang sakit kusta, Yesus datang kepada dia dan sentuh. Sedangkan yang lain lari karena mereka takut dijangkiti oleh orang yang sakit kusta. Yesus berlari kepada orang sakit kusta dan sentuh orang. Dan murid Yesus lihat. Dan Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh, Markus 2:1-12.
Yesus juga menyembuhkan banyak orang di Markus 3. Yesus juga dengan sengaja belayar ke Gergasa untuk mengusir roh jahat karena seorang pemuda di Gergasa. Dengan sengaja. Sebenarnya dia ada pilihan untuk memesong ke tempat lain, tetapi dia mengajak murid-muridnya dengan sengaja pergi ke Gergasa untuk mengusir roh jahat pemuda yang ada di situ. Saya pernah khotbahkan itu sebelum PKP. Dalam Markus 5 ayat 1 dan 20. Dan Yesus juga mempedulikan orang yang mengikut dia begitu ramai sekali. Sehingga memberi makan pada 5.000 orang. Markus 6, 30 hingga 44. Dan Yesus juga melakukan banyak lagi perkara lain. Mempedulikan perkara-perkara lain. Dan Yesus sebenarnya mengajar murid-muridnya yang kita namakan on-job training. Kita suka kalau orang buat latihan, diajar untuk kita. Tetapi kita tidak suka kalau kita on-job training. Masa yang sama, ada latihan. Masa kita bekerja, kita dilatih. Tidak semua orang suka. Tapi Yesus melakukannya. Karena apa? Masa sudah singkat. Dan dia menunjukkan sifat peduli kepada orang lain. Dalam kisah ini, Markus 10, 46 hingga 48. Semasa Yesus dan muridnya tiba di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada banyak orang mengikuti Yesus. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Dan apabila pengemis ini terdengar tentang Yesus, jadi dia mulai berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dalam keadaan yang begitu banyak orang, bising dan sebagainya, mungkin Yesus tidak mendengar panggilan pengemis buta ini. Dan pengemis buta ini memanggil Yesus sebagai anak Daud, sebagai tanda hormat kepada Yesus. Oleh karena tidak didengar, Yesus tetap berjalan. Kemudian dia memanggil Yesus dengan suara yang lebih kuat. "Anak Daud, kasihanilah aku." Jadi, kalau kita melihat teks ini, para murid-muridnya atau mungkin orang banyak di situ bilang, diam, jangan kau bising, jangan ganggu guru, jangan kacau guru ini, diam. Tapi pengemis itu memanggil Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lihat ayat 49. Lalu Yesus berhenti. Dia terdengar suara, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dari banyak bunyi bising yang sedang didengar oleh Yesus, tiba-tiba mendengar suara yang keras. Sehabis hati pengemis ini mengungkapkan suaranya, Yesus apa? Berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Maka murid-murid Yesus memanggil orang buta itu dan berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Dan ia memanggil engkau. Nah, kalaulah Yesus adalah raja dunia ini, saya pikir Yesus tidak akan peduli pengemis buta yang menjijikkan itu. Tetapi karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Kalau Yesus raja dunia ini, tidak akan berhenti, ke jalan saja itu. Seperti mana yang ada dengan kita. Kalau bagi kita, jalan ya, janganlah peduli dia, jalan saja. Jalan saja. Saya rasa saudara kasih Tuhan, di Sandakan ini ada banyak pengemis. Dan ada pengemis yang terkenal, betul? Kalau di Santos ada pengemis yang suka minum Aramaite itu. Oke? Itu ada satu rambutnya kerinting. Itu. Ada pengemis yang suka berjalan dari bandar ke Batu, ke airport, dia sampai depot itu.
seorang wanita tua, jalan kaki, tetapi dia tinggal di Taman English. Bahkan ada lagi pengemis yang lain, ya selalu kita lihat yang membungkus dengan kain itu di batu dua tangga, kita bilang. Dan ada lagi satu pribadi yang selalu kita jumpa, seorang pacicina yang selalu meminta uang. Jadi mereka ini, kalau kita tidak memiliki pribadi Yesus dalam hidup kita, mungkin kita tidak akan peduli mereka ini. Oleh sebab itu Yesus berkata dalam ayat 43, Markus 10:43, tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Di dalam ayat ini, dalam 46 hingga 49, Yesus menunjukkan suatu tindakan yang harus diikuti oleh murid Yesus, yaitu apa? Menjadi pelayan. Sebenarnya Yesus tidak mau murid Yesus ini jadi bodyguard. Kalau kita menonton film Yesus kan, murid Yesus macam bodyguard. Dia akan menutup, membuat berdiri di tepi kiri kanan Yesus, di depan belakang, supaya Yesus tidak diganggu, tidak dikacau oleh orang. Kan? Sebenarnya Yesus tidak mau mereka jadi bodyguard, tapi Yesus mau mereka menjadi pelayan. Apabila mereka berjalan, ada orang-orang yang memerlukan, dan Yesus mau mereka jadi pelayan. Oleh sebab itu, dari awal teks Markus ini, Yesus memberitahu kepada mereka apa yang Yesus lakukan supaya murid Yesus ini tiru Yesus sebagai pelayan. Pelayan ini sering dirujuk sebagai pelaku yang melayani orang lain di meja makan. Pada waktu di meja makan, kan pelayan mengambil tempahan, mengantar makanan, melap meja, dan mempelawakan tetamu datang. Artinya pelayan ialah orang yang melayani orang lain. Jadi arti pelayanan umum sama ada melakukan hal kebaikan atau hal keburukan. Namun Yesus memberikan kita satu tabiat untuk mempedulikan orang lain sebagai pelayan. Dan dalam bahasa asal kata pelayan ini ialah diakonos, berarti orang yang melayani di tengah-tengah orang lain. Itulah Yesus kata, barang siapa yang menjadi yang besar di antara kamu, jadilah pelayan. Maksudnya, jadilah seseorang yang melayani orang lain. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 hingga 6, di mana peristiwa 7 orang dipilih untuk menjadi pelayan atau diakonos atau deacon, mengurus keperluan harian keluarga yang susah. Dalam kisah ini, dalam peristiwa ini, 7 orang dipilih karena murid-murid Yesus melayani firman Allah, tapi mereka pilih 7 orang lagi untuk melayani, menguruskan keperluan. Jadi Yesus mau melihat para muridnya untuk menjadi pelayan, bukan bodyguard, bukan suruh orang itu diam. Jadi Yesus mau mereka melayani orang ini, bertanya apakah yang jadi keperluan orang itu. Tapi sekali lagi Yesus menunjukkan perbuatannya, berhenti untuk orang itu dan melayani orang itu, sehingga orang itu melihat semua. Pada zaman ini Yesus mau mengatakan bahwa peranan pemimpin dalam gereja adalah sebagai pelayan, yaitu seseorang yang menjaga keperluan orang lain. Setelah saya mendorong pemimpin-pemimpin untuk bertanya dengan anggota masing-masing. Pada minggu pertama PKP 1, hari Minggu saya cek jemaat, anggota, pemimpin, sehatkah? Apakah ada keperluan dapur dan sebagainya. Sebenarnya saya mendorong kita untuk melakukan perkara yang sama, tiru
karena Yesus dibuat ini. Saya hanya ikut Yesus. Saya hanya tiru perbuatan Yesus. Yesus gerakkan dalam hati untuk bertanya dengan jemaat, bukan sehat saja, tapi apakah mereka ada penggelan hati. Jadi itulah seharusnya menjadi seorang pelayan, seseorang yang menjaga keperluan orang lain. Oke? Jadi kepemimpinan hamba sering melibatkan, memberi kesan pada orang-orang apa yang sebenarnya mereka perlukan. Semua ini untuk orang lain, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kebanggaan atau kehormatan. Petrus belajar dari Yesus, sehingga dia mengatakan ayat ini dalam 1 Petrus 4:10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Untuk menjadi pelayan, kita perlu rendah hati, berada di tengah-tengah orang, menjaga keperluan orang lain. Nah, sebenarnya kan saya mau pikir dalam konteks rohani kita pelayan Allah. Konteks rohani ya, di mana kita melayani di tengah-tengah jemaat kita, pelayan. Tapi dalam istilah dunia ini, kalau kita mempraktikkan hidup kita sebagai pelayan, sebenarnya kita ini wakil rakyat. Itulah selalu kita berdoa untuk YB atau wakil rakyat Kristen, supaya mereka mempraktikkan konsep yang Yesus berikan, yaitu sebagai pelayan. Sebab mereka adalah orang-orang yang melayani orang-orang. Jadi janganlah kita kepunan kalau tak terjadi YB. Sebenarnya kita wakil rakyat. Apabila kita melayani orang-orang kita adalah wakil-wakil pada mereka untuk melayani mereka. Tapi dalam konteks Kristen, konteks rohani, kita adalah pelayan-pelayan Yesus yang melayani umat kita. Jadi saudara dikasih Tuhan. Nah ini satu lagi, bukan hanya melayani orang-orang kita, jemaat kita, tapi melayani orang lain yang bukan jemaat kita. Orang lain, jiran tetangga kita, yang mungkin tidak seagama dengan kita. Jadi saya berpikir, saya mau melayani orang-orang saya saja. Benar, utamakan keluargamu, saudara-saudaramu. Tapi dalam masa yang sama, mari kita luaskan lagi. Kita melayani orang lain, mungkin bukan keluarga kita. Karena kita apa? Kita adalah pelayan. Kita tiru dari Yesus sebagai pelayan dan melayani mereka sesuai dengan kurnia yang Tuhan Yesus berikan. Nah, saya percaya Yesus memberikan kita kurnia-kurnianya untuk kita ada sebagai pelayan. Dalam PKP 5 ini, Good Shepherd gereja kita COJS akan menghantar keperluan makanan dari 50 jemaat Good Shepherd. Dan mungkin orang lain yang memerlukan, yang ada di sekitar kita. Jadi saya mendorong jemaat untuk memberi sumbangan berbentuk uang, dana. Sila serahkan sumbangan itu pada staf gereja, yaitu Tuan Lebilia di gereja, atau memberi sumbangan melalui bus dengan nota food bank. Oke, karena kita ada senarai 50 jemaat setakat ini yang memerlukan bantuan. Ada di antara jemaat kata dengan saya segan lah, Red, balik-balik minta. Bukan soal segan, tapi soal kita menjadi pelayan, menjaga orang-orang kita, menjaga umat kita. Apakah lagi kita menolong orang-orang lain yang mungkin bukan jemaat kita. Jadi itu karena kita meniru apa yang Yesus telah lakukan, yaitu menjadi pelayan. Marilah orang-orang Kristen serahkan. Tidak sukar sekali, tetapi lebih mudah untuk meniru teladan Raja Hamba, yaitu tabiat melayani sebagai hamba dan tabiat mempedulikan sebagai pelayan.
Allah suka hamba yang setia. Allah suka pelayan yang sanggup mengorbankan dirinya untuk orang lain. Jangan bimbang, kita akan memperoleh janji Tuhan. Nah, orang-orang lain, apabila kita menjadi hamba, jadi pelayan kepada orang lain, bagi saya melihat Yesus melalui kita. Ingatlah, kita ini hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memamerkan Yesus kepada orang lain. Kita juga harus beringat bahwa kita melakukan semua ini untuk kemuliaan Yesus Kristus sendiri. Seperti mana kata dorongan Petrus dalam 1 Petrus ayat 14, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ingat lagi minggu lalu, melayani dalam ketidakmustahilan, maksudnya bersandar kepada Allah dan hikmat-Nya. Dan jika kita melayani, kita melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Sebab apa? Allah akan menganugerahkan kekuatan kepada kita. Dan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Kita menjadi pelayan, meniru teladan Yesus, supaya orang melihat Yesus dan Allah dimuliakan karena Yesus Kristus. Fokus kita adalah Yesus Kristus. Saudara, jangan cari nama di dunia ini, tidak guna. Kita cari apa? Upah di surga. Nah, kalau kita melayani orang lain sebagai hamba, sebagai pelayan, kalau kita tidak diperlakukan dengan baik oleh mereka, jangan susah. Jadilah hamba yang setia, karena Allah suka hamba yang setia. Kalau kita melayani orang lain tidak ucapkan terima kasih, tidak apa. Kenapa? Karena kita sudah terima upah di surga. Kalau kita minta dipuji di dunia ini, upah kita sudah diterima di dunia ini. Lebih baik kita menantikan upah kita di surga. Kita melayani orang lain dengan hati yang rela. Kenapa? Ayat yang 11 ujung C. Inilah yang ialah yang mempunyai kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ingat itu. Jadi hamba yang setia, jadi pelayan yang sanggup berkorban untuk orang lain. Kemuliaan dan kuasa Tuhan punya. Mana satu lebih bagus? Disayangi oleh dunia ini kah? Atau disayangi oleh Allah? Pilihan itu ada di tangan. Jadi saya mendorong jemaat Tuhan. Saya sangat mendorong. PKP 5 ini agak longgar sedikit. Seperti minggu lalu saya sudah kasih tahu, saya tidak mampu untuk melakukannya. Saya memuji Tuhan, ada beberapa beliau membantu. Mereka rela datang membantu packing. Hari minggu yang lalu kami packing untuk menyediakan 200 rumah. Ya, untuk pelayanan yang sedang saya lakukan sekarang ini, kami sedang mempersiapkan untuk 200 keluarga. Dan kami masih lagi mengagihkan mengikut mereka sesuai dengan keuangan yang kami terima. Tapi untuk Good Shepherd, untuk gereja kita Good Shepherd, kita akan antar, kita akan mula dengan 50 jemaat. Dan saya berdoa dengan sumbangan Anda. Mungkin Anda mengatakan, Ref, aku mau ikut sama, boleh kita bahagikan supaya kita ada masa untuk melawan orang-orang Kristen. Dan pada Selasa minggu lalu, kami melawat 20 keluarga Kristen. Dan satu keluarga Kristen ini balik-balik tanya saya, Father, kamu datang rumah saya kan? Iya. Dia tanya lagi, dia tidak percaya, kamu datang rumah saya kan? Iya. Kali yang ketiga, sudah mau sampai saya rumahnya. Padahal kamu betul datang rumah saya? Iya. Tahu di mana dia tinggal? Itu jembatan goyang-goyang, kami semua badan besar. Itu jembatan begini goyang. Masa kami pergi rumahnya. Dan rumahnya dari kayu, tapi dengan tepi laut di batu 11 sebelum turun sana. Dan apabila
Ya saya pun tidak banyak tanya sedikit-sedikit. Saya tanya, apakah permintaan doamu? Satu perkara yang berlaku kepada orang tua ini, dia menangis karena sejak 1984 tidak ada orang, tidak ada pemimpin gereja, tidak ada sesiapapun yang melawat mereka di rumah itu. 1984, lebih 20 tahun menantikan itu. Dan saya bersyukur melalui PKP ini kita tahu di mana mereka tinggal. Supaya apa? Masa akan datang kita boleh buat follow up lagi. Dan sesuai dengan itu 200 keluarga yang kami sedang hantar dari berbagai tempat disenakan. Bayangkan 200 keluarga, satu keluarga 5 anak. Yang orang Kristen lebih hebat, satu keluarga 10 anak, 8 anak. Bayangkan 200 keluarga. 200 keluarga kami kira lelaki saja. Darab 5 atau 8? Berapa sudah? Satu gereja yang besar. Jadi saudara dikasih Tuhan, siapa yang dimuliakan? Yesus Kristus. Sebab kita melakukan untuk Yesus. Lebih mudah, lebih best lagi kalau kita memang upah daripada Tuhan, daripada dunia ini. Jadi saya mendorong jemaat Tuhan, ya, dorong kita untuk mengambil bahagian menjadi hamba. Jadilah hamba yang setia. Janganlah pilih apa yang kamu mau buat. Jangan hanya pilih pelayanan yang seronok untuk kamu. Mungkin ada pelayanan yang lebih teruk daripada itu. Tapi Anda dipanggil jadi hamba. Jadilah hamba yang setia. Kalau Anda dipanggil menjadi pelayan, dan semua Anda ialah pelayan kepada semua orang, jadilah pelayan di tengah-tengah orang yang memerlukan. Ingat, Allah suka pelayan yang sanggup mengorbankan dirinya untuk orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk teladan yang Yesus telah tunjukkan di dalam kitab Injil. Dari mula penulisan setiap kitab, Engkau menunjukkan bagaimana menjadi hamba kepada orang lain, bagaimana menjadi pelayan di tengah-tengah orang. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, sebagai umat Kristen pada zaman ini, supaya kami belajar menanggapi cepat, meniru teladan Yesus, supaya pelayanan yang kami lakukan itu dengan rela, dengan kerendahan hati. Dan Allah setia, Allah suka dengan hamba yang setia, dan Allah juga suka dengan pelayan yang sanggup mengorbankan dirinya untuk orang lain. Bapak, saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, orang-orang Kristen diserahkan untuk terus menjadi hamba yang setia, terus menjadi pelayan yang sanggup mengorbankan dirinya untuk orang lain, supaya Yesus dapat dilihat, supaya Yesus dapat diseru, supaya orang dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Raja bagi mereka. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana gereja Good Shepherd ini untuk membantu 50 keluarga dan mungkin lebih daripada itu, dan peluang untuk kami melayani orang-orang yang belum percaya, supaya melalui membantu mereka, membantu keperluan mereka, kami dapat menunjukkan kasih Yesus kepada mereka, sehingga mereka mau mengenal pribadi Yesus dalam hidup mereka. Dan pujilah nama-Mu. Kami juga berdoa juga untuk orang yang berikan sumbangan, Kau berkati mereka. Walaupun sumbangan kami kecil, tetapi kami mau terlibat ya Tuhan sebagai hamba dan pelayan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai yang dikhotbahkan sebentar tadi, Gereja Good Shepherd Sandakan melalui pelayanan kebajikan akan menghantar bekalan makanan kepada jemaah-jemaah yang memerlukan. Oleh demikian, kami sedang mengumpul sumbangan berbentuk uang atau sumbangan berbentuk barangan makanan. Jika Anda ingin memberi sumbangan berbentuk uang, sila lakukan melalui bus atau perbankan online dengan menulis nota food
for the needy. Manakala jika Anda ingin memberikan sumbangan berbentuk barangan makanan, sila hantar ke pejabat gereja dan sila ikuti gambar yang tertera ini. Bagi pengetahuan Anda, barangan dalam gambar ini adalah untuk 1 unit keluarga. Mari dan lakukanlah bagian Anda. Semua sumbangan Anda amatlah kami hargai. Dalam sesi doa syafaat hari ini kita mau berdoa untuk Malaysia. Anda boleh melihat di slide bahan-bahan doa. Oke, mari kita bersama-sama berdoa untuk Malaysia, khususnya persidangan Dewan Rakyat Parlimen ke-14 mulai esok. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kasih Engkau mendengar. Bapa di surga, kami mau bersyukur, berterima kasih atas tangan Tuhan yang menjaga negara kami Malaysia dengan baik pada saat ini. Kami tahu bahwa Engkau ada, Engkau berserta. Kami mau berdoa Tuhan pada saat ini, khususnya untuk persidangan Dewan Rakyat mulai esok. Kami berdoa untuk masa dan cara Tuhan sendiri dalam melaksanakan keadilan yang berlaku dalam negara kami. Bapa, kami menolak segala pemikiran-pemikiran manusiawi, tetapi kami berdoa Tuhan agar para pemimpin diberikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Allah, agar segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa, kami berdoa juga agar para pemimpin kami bertindak berdasarkan dasar kepentingan rakyat dan negara. Bapa, kami berdoa mereka bukannya fokus kepada kepentingan diri sendiri atau kepentingan parti, tetapi mereka lebih melihat kepada keperluan rakyat dan negara ini. Bapa, kami berdoa agar para pemimpin kami, para pemimpin yang bertanggung jawab, yang mau melihat negara Malaysia ini maju ke hadapan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, agar para pemimpin dapat bergandeng bahu untuk mencari jalan terbaik bagi menolong rakyat dan negara. Kami juga berdoa Tuhan agar semua pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan yang telah dipilih melalui rakyat ya Tuhan mendapat keadilan yang sewajarnya, dan mereka juga menghormati rukun negara, khususnya keluaran perlembagaan. Bapa, kami berdoa agar segala sesuatu yang jahat di sebaliknya itu tidak harus berjaya, tetapi kami berdoa segala sesuatu yang baik yang berasal daripada Allah itu yang berhasil dalam persidangan Dewan Rakyat ini. Bapa, kami berdoa khusus untuk rakyat Malaysia agar bersabar, agar melihat bagaimana Tuhan bekerja, tangan Tuhan yang berkuasa yang memberikan kemenangan pada saat ini untuk negara kami. Kami berdoa Tuhan agar Engkau tidak memalingkan muka-Mu daripada negara ini, tetapi Engkau memandang dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar Engkau memberkati Malaysia. Dalam kami mengusahakan untuk keluar daripada permasalahan hari ini, kami berdoa hanya Engkau sandaran kami. Terima kasih Bapa, dan juga saya berdoa agar para pemimpin terus menjadi hamba dan pelayan yang melayani, yang berhikmat untuk rakyat dengan sebaiknya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengaku dosa bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu
dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita berikan salaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita sama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.